Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan berkomentar juga ya. Babak 723, seseorang diundang, Akademi Guangxuan. Pada hari ini, Qin Guan, yang sedang sibuk di ruang belajar, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke depannya, di mana seorang lelaki tua muncul. Orang tua itu membungkus sedikit kepada Qin Guan, dan kemudian berkata dengan hormat, "Tuan Pavilion, seorang wanita datang untuk meminta audiensi. Dia berkata bahwa dia adalah teman Tuan Pavilion muda, dan dia juga membawa banyak orang berkuasa bersamanya." Qin Guan meletakkan pena di tangannya dan berkata, "Tolong." Orang tua itu mundur. Segera, Lou Deyu dan King Zi berjalan perlahan di bawah kepemimpinan lelaki tua itu. Qin memandang Lou Deyu dan tersenyum tipis. "Halo." Melihat Qin Guan, sedikit keterkejutan muncul di mata Lou Deyu, karena dia menemukan bahwa wanita di depannya tidak memiliki aura dan sama sekali tidak terlihat seperti seorang kultivator. King Zi juga menatap Qin Guan dengan rasa ingin tahu, apakah ini ibu Tuan Ye di depannya. Qin Guan tersenyum dan berkata, "Silakan duduk, kalian berdua." Lou Deyu tidak duduk, tapi berkata, "Apakah Anda ibu Tuan Ye?" Qin Guan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Iya." Lou Deyu tersenyum dan berkata, "Saya mendengar Tuan Ye dalam masalah. Jadi kami berdua datang untuk membantu." Qin Guan tiba-tiba berkata, "Gadis itu berasal dari peradaban ilahi." Mendengar ini, Lou Deyu sedikit terkejut. "Tahukah kamu?" Qin Guan tersenyum dan berkata, "Orang-orangku telah menyelidikinya." Lou Deyu melirik Qin Guan tetapi tidak berkata apa-apa. Qin Guan berdiri perlahan, menghampiri kedua gadis itu, dan berkata sambil tersenyum, "Sejauh yang saya tahu, peradaban ilahi juga telah mengembangkan peradaban teknologi dengan penuh semangat. Saya pikir, kita dapat melakukan pertukaran yang beradab." Lou Deyu sedikit penasaran, Akademi Guangxuan juga mengembangkan peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi. Qin Guan sedikit mengangguk, "Ya." Lou Deyu tiba-tiba menjadi tertarik dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu saya ingin melihatnya." Qin Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat ke arah King Zi di sampingnya. "Apakah gadis itu dari suku leluhur?" King Zi sedikit mengangguk. "Ya." Qin Guan mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia melihat Lou Deyu di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua, ikut aku untuk melihat teknologi Akademi Guangxuan." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju luar istana. Lou Deyu dan kedua gadis itu sedikit penasaran dan segera mengikutinya. Qin Guan langsung membawa kedua gadis itu ke langit berbintang. Ratusan ribu kaki jauhnya di depan ketiga gadis itu, ada sebuah planet berwarna biru bintang yang tergantung di sana. Energi misterius seperti gelombang air terus menyebar. Lou Deyu sedikit penasaran. "Apa ini?" Qin Guan tersenyum dan berkata, "Penerima kosmik." Lou Deyu bingung. Qin Guan menjelaskan, "Di alam semesta kita yang luas, terdapat peradaban yang tak terhitung jumlahnya, dan peradaban ini telah meninggalkan berbagai energi di alam semesta ini, seperti suara, gambar, del, dan penerima alam semesta ini dapat menangkap ini." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, penerima kosmik sedikit bergetar, dan kemudian, sebuah gambar misterius muncul di depan ketiga wanita itu. Itu adalah gambaran peradaban suatu zaman. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Lou Deyu tiba-tiba berkata dengan kaget, ini adalah peradaban ilahi saya."
Qin Guan sedikit mengangguk. Ya, wajah Lou Deyu penuh ketidakpercayaan ini. Kingzi juga tampak kaget. Pernahkah peradaban muncul kembali? Bagaimana hal ini dilakukan? Lou Deyu menoleh untuk melihat ke arah Qin Guan. Bagaimana kamu melakukan ini? Qin Guan tersenyum dan berkata, cukup sulit untuk dijelaskan. Sederhananya, penerima kosmik ini dapat menangkap energi masa lalu, dan kemudian menggunakan beberapa metode khusus untuk mengembalikan energi tersebut ke gambaran aslinya. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah penerima kosmik di kejauhan dan berbisik, benda ini belum terlalu matang. Ketika menjadi lebih matang di masa depan, ia dapat sepenuhnya mensimulasikan peradaban alam semesta, dari lahir hingga kehancuran. Lou Deyu berkata dengan suara yang dalam, apakah Anda mempelajari peradaban ini? Qin Guan mengangguk. Tentu saja kita harus mempelajarinya. Ada banyak peradaban yang harus banyak belajar. Misalnya, peradaban pengetahuan ilahi Anda memiliki teknologi yang sangat maju dan telah mengajari kami banyak hal. Lou Deyu berkata dengan suara yang dalam, kalian. Qin Guan tersenyum tipis. Tentu saja saya punya tim. Tentu saja, Anda bisa memahaminya sebagai Akademi Guangxuan. Lou Deyu sedikit bingung. Akademi Guangxuanmu sangat kuat. Mengapa tidak terkenal di alam semesta yang luas ini? Kingzi juga melihat ke arah Qin Guan, yang juga membuatnya sangat bingung. Qin Guan tersenyum dan berkata, sebelum Xiao Guan muncul, keluarga kami relatif rendah hati, dan semua orang tersebar, melakukan urusan mereka sendiri. Baru setelah Xiao Guan muncul, keluarga kami berkumpul dan bersiap untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu adalah normal jika alam semesta luar tidak memahami kita sebelumnya. Kingzi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Master Pavilion Qin, apakah ada ahli di alam ketuhanan 90% di Akademi Guangxuanmu? Qin Guan tersenyum dan kemudian berkata, apakah 90% keilahian adalah yang terkuat? Kingzi tercengang. Qin Guan menggelengkan kepalanya sedikit. 90% keilahian secara alami bukanlah yang terkuat. Sejauh yang saya tahu, 90% keilahian juga dapat dibagi menjadi kuat dan lemah. Misalnya, mereka yang dapat membuka jalan sendirian setelah mencapai keilahian 90%. Hanya mereka yang benar-benar kuat yang telah melakukan kontak dengan sifat manusia. Berbicara tentang ini, dia tersenyum dan berkata, itu jauh dari kebenaran. Kingzi tetap diam. Dia tahu bahwa Akademi Guangxuan pasti 90% ilahi. Terlalu berisiko bagi suku Xianling untuk secara gegabah memulai perang dengan Akademi Guangxuan. Pada saat ini, Lou Deyu di samping tiba-tiba berkata, Tuan Qin, berapa banyak peradaban kosmik yang telah diterima penerima kosmik Anda? Qin Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, sejauh ini, ada lebih dari ratusan ribu peradaban kosmik tingkat atas. Lou Deyu memandang Qin Guan. Apakah Tuhan tahu bahwa peradaban kita adalah yang terkuat di antara peradaban ini? Qin Guan menggelengkan kepalanya. Tidak, Lou Deyu mengerutkan kening. Apakah ada orang yang lebih kuat dari kita? Qin Guan tersenyum dan berkata, iya. Lou Deyu sedikit tidak yakin. Peradaban macam apa? Qin Guan Dao, menurut apa yang kami amati sekarang, ada 3 peradaban yang lebih kuat dari peradaban ilahi. Yang pertama adalah peradaban sebelum peradaban ilahi. Peradaban ini disebut peradaban Guyan. Peradaban ini lahir setelah peradaban ilahi Anda. Sebelum peradaban Tuhan, hampir 60 miliar tahun yang lalu. Peradaban ini, seperti peradaban Anda, kemudian dihancurkan oleh bencana kosmik. Lou Deyu berkata dengan suara yang dalam,
Saya tahu sedikit tentang peradaban Guian yang Anda bicarakan. Tapi saya tidak tahu apakah awalnya disebut peradaban Guian. Saat itu, kami juga menelusuri sejarahnya, dan kami tahu itu ada peradaban sebelum kita. Peradaban yang kuat, karena peradaban ini pernah meninggalkan beberapa reruntuhan dan alam rahasia. Tapi tidak banyak, jadi kita tidak punya cara untuk mengetahui peradaban seperti apa yang pernah menjadi peradaban kuat itu. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Qin Guan. Apakah peradaban Guian ini benar-benar lebih kuat dari peradaban pengetahuan ilahi kita? Qin Guan mengangguk. Mereka 90% kuat di alam ilahi, tipe yang bisa menciptakan jalan sendirian. Lou Deyu terdiam. Jika ada orang yang kuat, itu benar-benar lebih baik daripada peradaban pengetahuan ilahi. Anda harus tahu bahwa di puncak peradaban pengetahuan ilahi, tingkat keilahiannya hanya 90%, dan tidak ada yang namanya terpisah. Kingzi tiba-tiba menjadi penasaran. Apakah ada dua peradaban lain? Qin Guan tersenyum dan berkata, ada dua peradaban lain, yaitu peradaban hutan. Peradaban hutan ini adalah hutan Shengsu saat ini. Hutan Shengsu ini adalah sisa dari peradaban hutan sebelumnya. Ketika mereka mengalami kesengsaraan kosmik, mereka menggunakan seluruh keluarga dengan kekuatan supernatural tertinggi bermigrasi ke alam semesta lain. Kingzi sedikit penasaran, alam semesta apa? Qin Guan Dao masih memeriksa. Kingzi, Qin Guan menambahkan, yang pasti adalah alam semesta itu tidak dapat diakses oleh orang-orang dari alam semesta zaman lama ini. Harus dikatakan bahwa hanya mereka yang berada di alam ketuhanan 90% yang dapat secara paksa meninggalkan alam semesta ini dan melakukan antar alam semesta. Melakukan perjalanan melintasi waktu. Peradaban hutan ini mampu menggerakkan seluruh keluarganya. Kekuatannya tidak sederhana. Kingzi tampak serius. Dia secara alami mengetahui tentang hutan Shengsu ini, karena nenek moyang masih menjelajahi tempat ini secara keseluruhan. Seluruh keluarga pindah, seberapa menakutkankah kekuatan ini? Jelas sekali, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan nenek moyang. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Para leluhur pasti dianggap kuat di era kontemporer. Namun jika dilihat dari seluruh sejarah alam semesta, mereka sebenarnya memang seperti itu. Sayangnya banyak orang di suku Xianling tidak dapat memahami hal ini. Lou Deyu tiba-tiba berkata, apakah ada peradaban lain? Kingzi juga memandang Qin Guan, yang tersenyum tipis. Ada peradaban lain yang tidak diketahui. Lou Deyu mengerutkan kening, tidak diketahui. Qin Guan mengangguk. Iya, tapi kita akan segera mengetahuinya. Alasan mengapa tidak ada deteksi sebelumnya adalah karena ketika kita mendekati peradaban ini, detektor kosmik memberikan sinyal yang sangat berbahaya. Di antara detektor kosmik, Ling sangat menyarankan kita untuk tidak melanjutkan pendeteksiannya. Oleh karena itu, kami hanya dapat menundanya untuk sementara waktu. Lou Deyu tampak terharu. Sangat berbahaya. Qin Guan mengangguk sedikit. Ini belum pernah terjadi ketika kita menjelajahi peradaban hutan dan peradaban Guian. Saya menduga peradaban itu mungkin memiliki orang-orang kuat yang 100% dewa. Oleh karena itu, kami harus berhenti sejenak pada saat itu. 100% ilahi. Setelah mendengar kata-kata Qin Guan, Lou Deyu dan Kingzi sama-sama tampak terkejut. Anda tahu, selama bertahun-tahun, satu-satunya hal yang mereka ketahui tentang alam ketuhanan 100% adalah Senyi. Lou Deyu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, jadi, apakah kamu siap untuk menjelajah lagi? Qin Guan mengangguk, ya,
Lou Deyu sedikit bingung. Bukankah itu berbahaya? Qin Guan tersenyum dan berkata, jadi, saya mengundang seseorang untuk mengambil alih. Lou Deyu sedikit penasaran, apakah Anda mengundang seseorang untuk mengambil alih? Qin Guan mengangguk sedikit. Dia melihat ke langit berbintang dan berbisik, dia seharusnya datang. Tepat ketika Lou Deyu dan Kingzi bingung, kedalaman langit berbintang tiba-tiba retak, dan saat berikutnya, cahaya pedang jatuh lurus ke bawah. Cahaya pedang jatuh dengan mantap tidak jauh di depan ketiga wanita itu. Segera, cahaya pedang menghilang, dan seorang pria pembudidaya pedang yang mengenakan kemeja dan jubah biru perlahan keluar. Bab 724. Apakah kamu masih ingin pamer? Melihat pria berkemeja hijau berjalan keluar, Lou Deyu dan Kingzi sama-sama sedikit bingung. Undang orang ini untuk mengambil alih, bukankah peradaban tak dikenal itu memiliki tingkat keilahian 10%? Mungkinkah orang di depanku sebanding dengan kondisi ketuhanan 100%? Kedua wanita itu saling berpandangan, keduanya bingung. Saat ini, Qin Guan tiba-tiba membungkuk sedikit, Paman Yang. Pria berkemeja hijau menggelengkan kepalanya dan tersenyum, gadis, setelah bertahun-tahun, kamu masih tidak ingin mengganti namamu. Qin Guan tersenyum tipis dan berkata, rasanya lebih ramah. Pria berkemeja hijau tersenyum dan berkata, terserah kamu. Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling dan bertanya, di mana cucuku yang berharga? Qin Guan tersenyum dan berkata, Nona An sedang melatihnya. Pria berkemeja hijau tersenyum dan berkata, sampai jumpa lagi nanti. Berbicara tentang ini, dia melirik ke arah Lou Deyu dan Kingzi yang berdiri di samping. Apakah ini istri cucuku? Ups, aku perlu memberinya hadiah pertemuan. Saat dia berbicara, dia menunjuk satu jarinya, dan dua cincinnya terbang di depan kedua gadis itu. Satu untuk setiap orang, ekspresi kedua wanita itu membeku. Qin Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak, mereka adalah teman Xiao Guan. Teman, pria berkemeja hijau berkedip. Ini, teman juga baik-baik saja. Tentu saja, saya akan malu untuk mengambil kembali barang-barang yang saya berikan. Kedua gadis itu tahu apa yang sedang terjadi dan akan kembali ke Naji. Namun saat ini, Lou Deyu tiba-tiba terkejut karena dia menemukan ada dua pembuluh darah leluhur berkualitas tinggi di Naji Jimat. Sangat kaya, sebagai keturunan dari peradaban ilmu ketuhanan, Lou Deyu secara alami kaya. Namun ia masih sedikit terkejut saat melihat apa yang ada di dalam cincin di depannya. Karena urat nadi leluhur bukanlah urat nadi leluhur biasa, melainkan urat nadi atas, urat leluhur kelas. Tidak hanya itu, urat leluhur ilahi adalah benda tersebut juga merupakan benda ketuhanan berkualitas tinggi, dan dianggap sebagai yang terbaik bahkan dalam peradaban ketuhanan. Kingzi juga sedikit terkejut saat ini. Apakah semua keluarga Tuan Ye begitu kaya? Untuk sesaat, kedua wanita itu berada dalam masalah. Membayar atau tidak membayar? Saat ini, Qin Guan di samping tersenyum dan berkata, ambillah. Kedua gadis itu ragu-ragu sejenak, lalu saling memandang. Lou Deyu tersenyum dan berkata, karena itu adalah hadiah dari seniorku, tidak sopan jika tidak menerimanya. Karena itu, dia langsung menyimpannya. Meskipun Kingzi ragu-ragu, dia akhirnya menyimpannya. Pria berkemeja hijau memandang Qin Guan. Nak, apa yang kamu ingin aku lakukan? Qin Guan berkata dengan serius. Saya ingin berhubungan dengan peradaban misterius dan tidak dikenal. Peradaban ini memiliki kekuatan yang luar biasa.
Saya takut akan kecelakaan. Jadi saya meminta paman saya untuk datang dan mengambil alih. Pria berkemeja hijau tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, mulai." Qin Guan mengangguk sedikit, dan dia melihat penerima alam semesta di kejauhan, Xiao Ai. Suara itu jatuh, dan Xiao Ai muncul di belakangnya. Xiao Ai memegang benda misterius dan mengoperasikannya. Segera, penerima kosmik mulai bergetar sedikit. Merasakan energi misterius berkumpul di sekitar mereka, ekspresi Lou Deyu dan Qingzi berangsur-angsur menjadi serius. Pada saat ini, tirai cahaya tiba-tiba muncul dari penerima kosmik, dan kemudian digantung seperti selembar kain 100 kaki jauhnya di depan semua orang. Tapi saat ini, tirai tipisnya kabur. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Qin Guan menoleh untuk melihat Xiao Ai di sampingnya. Xiao Ai terus beroperasi, dan penerima kosmik bergetar semakin cepat. Secara bertahap, semakin banyak energi misterius muncul di langit berbintang di sekitarnya, dan seiring dengan kemunculannya energi misterius, tirai cahaya perlahan menjadi jelas. Lou Deyu dan Qingzi menatap tirai tipis itu sejenak. Mereka tentu saja penasaran dengan bekas peradaban ini. Perlahan-lahan, tirai tipis menjadi semakin jelas, dan tak lama kemudian, sebuah pintu batu kuno muncul di hadapan semua orang. Gerbang batu setinggi 10.000 kaki, berdiri di antara langit dan bumi, sangat megah. Saat matanya beralih ke pintu batu, tiba-tiba, sebuah suara datang dari pintu batu. "Siapa yang mengintip kembalinya aku ke peradaban?" Begitu suara itu turun, paksaan yang menakutkan langsung menyelimuti seluruh langit berbintang dan alam semesta. Menghadapi paksaan ini, ekspresi Lou Deyu dan Qingzi tiba-tiba berubah secara dramatis. Di saat yang sama, rasa putus asa muncul di benak kedua wanita tersebut. Tidak ada perlawanan, kedua gadis itu merasa ngeri. Eksistensi mengerikan macam apa ini? Anda harus tahu bahwa Lou Deyu berada pada level ketuhanan 80%. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali dalam menghadapi tekanan ini. Terlebih lagi, pihak lain sama sekali tidak berasal dari era yang sama dengan mereka. Apakah ini benar-benar 100% ilahi? Semua orang di gedung itu mati rasa. Pada saat ini, pria berkemeja hijau di sampingnya tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan dalam sekejap, tekanan misterius itu menghilang tanpa jejak. Lou Deyu dan Qingzi merasa lega dan santai. Kedua wanita itu memandang pria berkemeja hijau tidak jauh dari situ dengan rasa tidak percaya, bahkan merasa lebih terkejut. "Hah!" Pada saat ini, suara terkejut tiba-tiba keluar dari dalam pintu batu kuno. "Siapa yang mulia?" Pria berkemeja hijau melirik ke pintu batu dan berkata sambil tersenyum, "Saya, seorang junior, cukup penasaran dengan peradaban Anda, tapi saya tidak punya niat buruk." Setelah hening beberapa saat, dia berkata, "Saya tidak pernah menyangka akan ada orang sekuat Anda di generasi masa depan ini. Sungguh sulit dipercaya." Pria berkemeja hijau itu tertawa. Untungnya, kamu tidak terlalu lemah." Lou Deyu, terjadi keheningan beberapa saat, lalu dia berkata, "Apa perintahmu?" Pria berkemeja hijau itu tersenyum lalu berkata, "Bagaimana kalau bertarung dulu?" Pihak lain berkata, "Saya bukan lawan Anda." Pria berkemeja hijau itu mengerutkan bibirnya, sedikit tidak berdaya, dan ingin memamerkan keahliannya. Pria berkemeja hijau menoleh untuk melihat ke arah Qin Guan. "Kamu datang dan bicara dengannya." Qin Guan mengangguk sedikit, lalu melihat ke tirai tipis. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang peradaban Anda. Jika memungkinkan, kita dapat melakukan pertukaran yang beradab.
Saya ingin tahu apa yang Anda inginkan. Terjadi keheningan. Pertukaran peradaban harus didasarkan pada kesamaan antara kedua peradaban tersebut, dan pihak lain jelas merasa bahwa peradaban zaman lama ini agak terbelakang. Namun tak lama kemudian, dia berkata lagi, tentu saja tidak apa-apa. Meskipun peradaban zaman dulu agak terbelakang sekarang, ada orang-orang yang sangat berkuasa di zaman dulu ini. Mereka harus menghadapi mereka apapun yang terjadi. Jika mereka bisa berteman dengan orang-orang berkuasa yang begitu menakutkan, itu tidak akan terjadi hal buruk bagi peradaban mereka. Pada saat ini, sebuah tanda perlahan terbang keluar dari tirai cahaya, dan pada saat yang sama, suara itu terdengar lagi. Ini adalah undangan. Peradaban kami yang kembali ingin mengundang Anda untuk datang ke peradaban kami sebagai tamu. Kedua belah pihak melakukan pertukaran persahabatan. Qin Guan tidak menolak, menyimpan token itu, lalu berkata, saya pasti akan datang ketika waktunya tiba. Suara itu berkata, saya menunggumu. Saat dia berbicara, tirai tipis itu perlahan menjadi buram. Pada saat itu, laki-laki berkemeja hijau tiba-tiba mengeluarkan sebuah potret dan melemparkannya ke tirai tipis. Ini adalah potret cucu saya. Jika Anda bertemu dengannya di masa depan, jagalah dia lebih banyak. Dia sangat baik. Qin Guan, di sisi lain tirai tipis. Suara itu terdiam beberapa saat lalu berkata, oke. Saat suara itu jatuh, tirai tipis itu benar-benar menghilang. Pria berkemeja hijau tersenyum, lalu menoleh ke samping Qin Guan. Dia ragu-ragu dan berkata, nak, jika kamu ingin berhubungan dengan peradaban seni bela diri yang lebih tinggi, saya bisa. Qin Guan menggelengkan kepalanya. Kamu harus melakukannya selangkah demi selangkah. Pria berkemeja hijau itu berpikir sejenak, lalu mengangguk, memang. Qin Guan tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin bertemu Xiao Guan? Pria berkemeja hijau tersenyum dan berkata, tentu saja. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya, dan ruang dan waktu tiba-tiba terbelah di kejauhan. Saat berikutnya, seorang pria ditangkap dengan paksa. Pria ini secara alami adalah Ye Guan. Saat ini, Ye Guan masih bingung. Ketika dia melihat pria berkemeja hijau, dia terkejut pada awalnya, lalu berkata dengan penuh semangat, kakek. Pria berkemeja hijau itu tertawa terbahak-bahak, kita bertemu lagi. Ye Guan berlari ke arah pria berkemeja hijau, dan dia berkata dengan gembira, mengapa kamu ada di sini? Pria berkemeja hijau tersenyum dan berkata, ayo lakukan sesuatu. Ye Guan sangat senang karena dia tidak menyangka kakek ini akan muncul. Saat ini, An Nanjing tiba-tiba muncul ke samping. Dia melirik pria berkemeja hijau dan merasa sedikit tidak puas. Sangat tidak sopan menangkap seseorang tanpa mengatakan apapun. Melihat tatapan An Nanjing, pria berkemeja hijau itu tertawa, lalu berkata, maukah kamu mengikutiku? Seorang Nanjing masih menggelengkan kepalanya. Pria berkemeja hijau itu menghela nafas pelan. Ye Guan tiba-tiba berkata, bagaimana kalau kakek dan aku bermain-main? Sejujurnya, dia sangat ingin bersenang-senang dengan kakek ini. Bagaimanapun, kakek ini tidak biasa dan menyenangkan. Namun pria berkemeja hijau itu menggelengkan kepalanya, jangan sekarang, aku sedang sibuk dengan beberapa hal. Kalau sudah selesai, aku akan mengantarmu ke Langlang. Ye Guan sedikit tidak berdaya. Oke, pria berkemeja hijau memandang Ye Guan. Lalu berkata sambil tersenyum, kecepatan peningkatanmu sangat bagus, kamu layak menjadi cucuku. Saat dia berbicara, dia mengusap kepala Ye Guan dengan ekspresi menyayangi di wajahnya.
Ye Guan tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. King Zi dan Lou Deyu di samping memandang pria berkemeja hijau dan Ye Guan dengan rasa ingin tahu. Kakek, kedua gadis itu sedikit terkejut. Pria kuat tak tertandingi di depan mereka ternyata adalah kakek Ye Guan. Ekspresi King Zi rumit. Dia sekarang tahu mengapa Ye Guan tidak takut pada leluhur. Apakah kita perlu takut di dunia ini? Kekuatan pria berkemeja hijau di depanku pasti melampaui 90% alam ilahi. Dengan orang kuat setingkat ini, siapakah klan Xianling? King Zi merasa khawatir ketika dia berpikir bahwa suku Xianling dan Ye Guan adalah musuh hidup dan mati. Jauh di lubuk hatinya, ia masih berharap kedua pihak bisa berdamai. Pada saat ini, galaksi di kejauhan tiba-tiba mendidih, dan kemudian aura kuat tiba-tiba menyapu. Pria berkemeja hijau itu mengerutkan kening, lalu berbalik dan melihat ke kejauhan, di mana waktu dan ruang terbelah, dan kemudian, seorang lelaki tua perlahan keluar. Melihat lelaki tua ini, King Zi tercengang, karena lelaki tua ini tidak lain adalah penatua tertinggi King Ye. Dan di belakang penatua King Ye ini, ada lusinan pembangkit tenaga listrik misterius berjubah hitam. Penjaga roh, setelah King Ye berjalan keluar perlahan, matanya langsung tertuju pada Qin Guan tidak jauh dari sana, dan dia terkekeh, "Saya di sini untuk memberitahu Anda tentang Akademi Guangxuan. Mulai sekarang, nenek moyang kami akan melawan Anda sampai mati." Sebelum dia datang, dia telah menerima kabar bahwa mantan pemimpin sekte dan Ye Guan tidak berada dalam kelompok yang sama. Bukan saja mereka tidak berada dalam kelompok yang sama, tetapi mereka juga merupakan musuh Ye Guan. Dengan kata lain, tidak ada bos dunia 9% yang saleh di belakang Ye Guan. Memikirkan hal ini, King Ye tidak bisa menahan tawa. Jika Anda tidak memiliki 90% bos alam yang saleh, Anda masih ingin pamer, tidak bersalah, bersambung,